bisa dilihat dari aspek positifnya, yaitu memperluas area untuk melakukan perdagangan. Bisa juga dilihat dari aspek negatifnya. Kenapa ini bisa dilihat dari aspek negatifnya? Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ika ini, semisal ada sebuah negara yang kemudian negara ini memang sudah kuat, sehingga kemudian dia bisa memproduksi atau produsen-produsen barang, perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut memang sudah kuat, dia bisa memproduksi barangnya dalam jumlah yang banyak, sehingga kemudian dia bisa menjual barangnya dengan mudah ke luar negeri. Nah, ketika kemudian barang ini mudah dijual ke luar negeri, apalagi dengan kesepakatan tarif yang lebih rendah, maka ini akan menguasai pasar di luar negeri. Kita ngambil contohnya real Indonesia dan pasar mainan untuk anak-anak. Kalau kita beli mainan untuk anak-anak yang di Indonesia, maka sebagian besar kita akan temukan adalah made in China. Itu menunjukkan bahwa barang tersebut memang dibuat ke Cina dan dibawa ke Indonesia untuk dijual ke Indonesia. Nah, hal ini yang kemudian dipahami sebagai kolonialisme bentuk baru. Karena apa? Karena sepertinya Cina, barang-barangnya Cina itu menguasai pasar Indonesia. Karena konteksnya kolonialisme itu adalah penjajahan adalah penguasaan, maka di sini dilihat bahwa penguasaan perdagangan itu seperti kolonialisme, seperti penjajahan, seperti penguasaan wilayah yang dilakukan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah globalisasi, keterbukaan pasar ini memudahkan barang dari Cina untuk dijual ke Indonesia, sehingga pasar barang-barang Indonesia itu dikuasai oleh barang-barang dari Cina, sehingga itu adalah bentuk dari suatu penjajahan, bentuk dari suatu penjajahan pasar atau kolonialisme yang dimaksudkan di situ. Nah, Mbak Ika, kemudian Mbak Susi juga menyatakan jawaban bahwa globalisasi akan menyeret negara-negara miskin dan berkembang menjadi tidak lebih baik. Maksudnya di sini adalah karena pasarnya Indonesia dikuasai oleh barang-barang dari Cina, mungkin produk-produk yang dari Indonesia menjadi tidak berkembang. Karena apa? Karena pasarnya itu sudah banyak dikuasai, mereka relatif menawarkan dengan lebih murah. Yang ini yang menjadikan perdagangan barang-barang mainan anak di Indonesia itu adalah pasar yang sangat mendarah-darah, atau pasar yang sangat red ocean istilahnya begitu, pasar yang kompetisinya adalah sangat tinggi karena kemudian produsen lokal harus bersaing dengan produk-produk dari Cina. Mbak Suharti ini menekankan karena globalisasi menganut sistem pasar bebas, di mana negara atau perusahaan yang menguasai pasar akan jadi penguasa negara, dan perusahaan yang tidak bisa menguasai pasar akan semakin terpuruk. Oke. Memberikan penekanan kita di sini dengan pertanyaan dari Mbak Suharti ini adalah dalam konteks globalisasi, pemahamannya adalah perdagangan, kemudahan perdagangan antar lintas batas negara yang kemudian diistilahkan seperti menguasai negara tersebut. Itu yang kemudian kita pahami bersama-sama dari munculnya di halaman 8.14, munculnya kata-kata globalisasi adalah jalan menuju kolonialisme baru, penjajahan bentuk baru. Penjajahannya apakah penjajahan fisik? Tidak, penjajahan perdagangan yang dilakukan dari sebuah negara atau sebuah produsen yang kuat kepada pasar di negara yang lain. Maksudnya begitu ya. Semoga menjawab dari pertanyaan Mas Nano yang tadi sudah disampaikan. Oke, kemudian terkait dengan pertanyaan yang lain, tadi ada yang bertanya mengenai, tak carinya di atas dulu, konvergensi. Mbak Yunita tadi menanyakan mengenai konvergensi, kemudian saya bertanya konvergensi ditemukan di mana, Mbak Yunita menjawab di pendahuluan. Yuk kita coba buka bareng-bareng yuk di bagian pendahuluan dari modul ke-8. Kita coba cari apa yang dimaksud dengan konvergensi. Apa yang kita sedang lakukan sekarang adalah membaca